Selamat datang kembali di channel ini bersama Boy. Apa kabar kalian para pencinta film? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan berikan film Korea yang berjudul Single Rider yang rilis pada tahun 2017 lalu. Warner Bros memegang hak distribusi film ini yang bekerja sama dengan Perfect Strong Film dan BH Entertainment. Film ini disutradarai oleh Lee Ju-yong dengan menampilkan Lee Byung-hun sebagai Kang Jae-hun, Gong Hyo-jin sebagai So-jin, dan Ah So-hee sebagai Jina. Silakan sediakan teh, es, kopi, susu, dan kuatkan sandaran sambil mendengarkan ringkasan cerita dari film ini. Di awal film ini kita akan langsung diperkenalkan kepada tokoh utama kita yang bernama Kang Jae-hun. Saat itu dia sedang menunggu traffic light sambil menonton video liburan keluarganya. Setelah itu kita akan beralih ke kantor tempat di mana Jae-hun bekerja. Dia merupakan manajer di salah satu perusahaan keuangan. Malangnya perusahaan tempat dia bekerja itu sekarang mengalami kebangkrutan yang membuat nasabah dan investor mereka menjadi marah dengan situasi tersebut. Sebagai seorang manajer, Jae-hun bertanggung jawab untuk meyakinkan klien mereka bahwa bisnis yang mereka jalani tidak berada dalam masalah. Tapi hal itu tidak cukup untuk meredam amarah nasabah yang sudah terlanjur sakit hati dengan kegagalan perusahaannya. Jae-hun harus rela menerima semua cacian dan makian, bahkan harus menerima tamparan. Malam harinya saat itu dia kembali ke rumah. Jae-hun mendapatkan pesan dari istrinya yang saat ini memang berada di Australia untuk tinggal seminggu lagi di sana. Jae-hun mengirim istri dan anaknya ke sana 2 tahun yang lalu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Situasi pelik yang dialami itu membuat Jae-hun harus meminum obat penenang dari psikiater. Dia kemudian memeriksa paspor dan uang yang dimiliki saat ini. Jae-hun kemudian menulis email permintaan maafnya kepada kolega, keluarga, dan nasabah atas kegagalannya sebagai seorang manajer. Jae-hun lalu memesan tiket menuju Australia untuk menemui anak dan istrinya. Dia akhirnya berangkat menuju Australia dan meninggalkan ponselnya di apartemen itu. Singkat cerita, Jae-hun akhirnya sampai di Australia. Saat dia mencari rute bus menuju Jalan Mary tempat istrinya tinggal, Jae-hun tidak sengaja mendengar seorang backpacker asal Korea yang juga akan menuju ke daerah tersebut. Dia kemudian menaiki bus yang sama dengan gadis yang bernama Jina itu. Setelah berputar-putar mencari tempat itu, dia akhirnya berhasil menemukan kediaman keluarganya. Jae-hun kemudian mengetuk pintu rumah tetapi tidak ada yang menjawabnya. Dia lalu berjalan menuju arah belakang rumah tersebut. Saat itulah dia melihat istrinya yang bernama So-jin sedang berduaan dengan seorang pria di dalam rumah itu sambil berbagi rokok. Padahal sepengetahuan Jae-hun, dia tidak pernah merokok sebelumnya. Melihat hal itu membuat Jae-hun menyadari jika istrinya mungkin telah berselingkuh. Saat masih tidak percaya dengan apa yang dia saksikan itu, anjing peliharaan mereka yang bernama Cici menghampiri Jae-hun. Bukannya melabrak pebinor yang sudah menggoda istrinya itu, Jae-hun malah meninggalkan mereka berdua di sana. Jae-hun kemudian menghabiskan waktu di sebuah kafe. Di sana dia kembali melihat gadis yang bernama Jina tadi. Jina kemudian menemui orang yang akan membantunya melakukan penukaran uang. Dia tidak melakukan penukaran melalui money changer karena nilai tukar yang ditawarkan oleh mereka lebih murah dari harga resmi. Karena si penukar tidak membawa uangnya saat itu, mereka mengajak Jina untuk pergi ke rumahnya. Tapi di rumah itu kita malah melihat Jina tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan. Mereka ini ternyata telah merampok Jina. Tidak lama kemudian Jae-hun kembali melihat Jina yang hendak menyeberangi jalan. Tapi kondisi Jina sekarang sudah setengah sadar. Jae-hun lalu menghampiri dan menolong Jina. Karena kondisi yang tidak kuat lagi untuk berjalan, Jae-hun kemudian membantu Jina menuju penginapannya. Malam itu Jae-hun juga memutuskan untuk numpang di sana. Keesokan harinya, Jae-hun kembali mendatangi rumah So-jin. Saat itu rumah mereka dalam keadaan kosong. Di sini Jae-hun kembali melihat perubahan dari istrinya. Mulai dari kunci pintu yang rusak, padahal dulu dia bahkan memasang kunci ganda.
Kemudian dia juga mengikuti audisi biola untuk bekerja di sebuah orkestra. Padahal sebelumnya Sojin juga mengatakan dia tidak akan bermain biola lagi. Saat dia berada di lantai atas rumah itu, Jae-hoon melihat wanita parubaya yang menegurnya tadi malam kembali memperhatikannya. Tidak lama kemudian istri dan anaknya kembali ke rumah itu. Saat itu mereka sedang bersiap untuk mantai bersama tetangganya yang dilihat Jae-hoon tadi malam. Pria itu bernama Chris. Jae-hoon kemudian mengikuti mereka menuju pantai, tapi dia hanya mengamati mereka dari kejauhan seperti sebelumnya. Saat itu Jina kebetulan melihat Jae-hoon dan menghampirinya. Dia mengucapkan terima kasih karena Jae-hoon telah membantunya semalam. Tapi Jina sekarang berniat meminta bantuan Jae-hoon agar bersedia menemaninya menemui penukar uang sebelumnya. Setelah berkeliling mencari rumah mereka, Jae-hoon dan Jina tidak berhasil menemukannya. Jae-hoon kemudian bertanya kepada Jina apa artinya saat seseorang mulai mencari pekerjaan dan visanya sudah habis masa berlaku dari 3 bulan yang lalu. Jina lalu menjelaskan jika mereka bisa mendapatkan visa baru tanpa harus kembali ke Korea, yang artinya Sojin berniat menetap di Australia jika dia berhasil lolos audisi orkestra tadi. Keesokan harinya Jae-hoon memutuskan untuk mengikuti Chris ke tempat kerjanya. Setelah itu dia menuju ke sebuah rumah sakit dan melihat Chris memasuki ruangan pasien rawat inap jangka panjang yang bernama Stella White. Setelah Chris pergi, Jae-hoon kemudian menemui Stella, yang ternyata dia adalah istri Chris. Dari Stella itu juga Jae-hoon akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa Chris memang menaruh hati kepada Sojin. Malam hari itu Jae-hoon kembali mengunjungi rumah Sojin. Tapi seperti biasa, dia hanya mengamati Sojin dan tidak menemuinya. Saat itu Sojin sedang menghubungi Tuan Kim, tetangga mereka di apartemen yang berada di Korea. Sojin sudah beberapa kali mencoba menghubungi Jae-hoon, tapi suaminya itu tidak menjawab teleponnya, yang kita tahu Jae-hoon memang meninggalkan ponselnya di Korea. Sojin meminta Tuan Kim untuk mengecek suaminya, yang tentu saja tidak ada yang menjawab. Dia kemudian meminta Tuan Kim untuk memasuki rumahnya dengan memberikan kode pintu mereka, tapi pintu apartemen itu tidak bisa dibuka. Jae-hoon kemudian pergi dari sana. Saat itu, wanita parubaya yang selalu mengamatinya kembali menegur Jae-hoon karena dia merasa curiga dengan gerak-gerik Jae-hoon yang menyelinap memasuki rumah Sojin. Tapi Jae-hoon berkata jika dia tidak bisa menjelaskan semuanya. Saat itu anjing peliharaan Sojin terus mengikuti Jae-hoon, karena itu dia memutuskan untuk membawa Cici bersamanya. Jae-hoon kemudian menemui Jina untuk mencari rumah penukar uang tadi. Mereka akhirnya berhasil menemukan rumahnya, tapi di depan rumah itu sudah terpasang iklan yang mengatakan jika rumah itu dijual. Mereka kemudian memeriksa ke dalam rumahnya dan tidak menemukan apapun di sana. Kemungkinannya mereka sekarang telah kabur membawa serta uang Jina. Esok harinya Sojin pergi mengikuti audisi. Jae-hoon mendatangi rumahnya untuk menemui Ji-won putranya, tapi dia tidak menemukan siapapun di sana. Kondisi rumah itu juga terlihat sedikit berantakan dan seperti baru terjadi keributan. Jae-hoon kemudian menanyakan keberadaan anaknya kepada wanita parubaya yang selalu mengamatinya. Karena tidak mau memberitahunya, Jae-hoon akhirnya mengaku jika dia adalah ayah Ji-won. Wanita itu akhirnya mengatakan jika sejam yang lalu Chris berlari membawa Ji-won yang terlihat sedang sakit. Jae-hoon kemudian bergegas menuju rumah sakit terdekat di sana dan akhirnya mendapati Ji-won yang sedang tertidur dan dalam perawatan akibat menderita pankreas akut. Saat Jae-hoon menggenggam tangannya, Ji-won kemudian terbangun dan melihat ayahnya di sana yang membuat dia sangat senang karena rindunya bisa terobati. Sekembalinya dari rumah sakit, setelah menidurkan Ji-won malam itu, Chris dan So akhirnya berbagi kenikmatan. Karena Sojin merasa bahwa Chris telah menyelamatkan nyawa putranya. Tanpa mereka sadari, saat itu Jae-hoon juga melihat semuanya. Setelah selesai aktivitas yang menguras stamina itu, Sojin kemudian tertidur. Jae-hoon lalu memasuki rumah itu dan berniat mencekik istrinya karena telah tega mengkhianati cintanya. Tapi rasa cintanya yang teramat dalam kepada Sojin tidak mengizinkan Jae-hoon melakukan itu. Asik.
Saat itu angin menerbangkan berkas permohonan tinggal yang diajukan oleh Sojin ke pemerintah Australia. Di sana Jae-hoon melihat jika Sojin masih menyertakan nama Jae-hoon di dalamnya, yang berarti Sojin tidak pernah melupakan Jae-hoon sekalipun saat ini kekosongan sosok laki-laki dalam hidupnya itu diisi oleh Chris. Pagi harinya polisi mendatangi Sojin dan menanyakan apakah dia kehilangan anjing yang ternyata telah ditemukan tewas oleh polisi. Setelah itu Sojin berkata kepada Ji-won jika mereka akan menetap di Korea selama 1 bulan untuk menemui ayahnya. Dan jika dia berhasil lolos audisi, Ji-won harus membantunya untuk membujuk Jae-hoon agar bersedia pindah ke Australia. Kemudian Ji-won menceritakan mengenai pertemuan dia dengan ayahnya di rumah sakit. Menurut Sojin, anaknya itu mungkin hanya sedang bermimpi. Sementara itu Ji-hoon pergi menemui Jina di penginapannya. Dia kemudian mengajak Jina ke suatu tempat dan meminta Jina untuk melihatnya sendiri. Mereka akhirnya sampai di rumah yang ditinggali oleh penukar uang yang ditemui Jina sebelumnya. Saat itu sudah banyak orang yang mendatangi tempat tersebut dan juga ada banyak polisi di sana. Jina kemudian berlari menuju belakang rumah itu yang telah dipasangi garis polisi. Dan ini dia twistnya. Di sana Jina mendapati jika dirinya ternyata telah meninggal, yang membuat dia terseduh-seduh mengetahui kenyataan itu. Dan Jae-hoon pun ternyata juga telah meninggal karena overdosis dan diduga dia melakukan aksi bunuh diri. Hal itu diketahui setelah Tuan Kim mendobrak pintunya atas permintaan Sojin dan mendapati Jae-hoon telah tewas di meja kerjanya. Hal itu membuat Sojin syok dan begitupun kita para penonton. Setelah itu kita juga melihat jika Stella White telah meninggal. Mereka semua adalah orang-orang yang meninggal saat tidak ada seorang pun dari keluarga mereka yang mendampingi di saat terakhirnya. Meski awalnya sulit, Jae-hoon berusaha untuk menerima itu dan akhirnya dia dan Jina pun berpisah karena arwahnya Jae-hoon sekarang akan pergi menuju Tasmania bersama Cici. Sementara itu, Sojin dan Ji-won sekarang berangkat menuju Korea. Meski Sojin lolos audisi orkestranya, tetapi sepertinya dia akan meninggalkan audisi tersebut. Sedangkan arwah Jae-hoon akhirnya sampai di Tasmania. Di sanalah tempat liburan Jin-woo yang dia tonton melalui video di awal film yang kita lihat tadi. Menurut saya pribadi, film ini sukses mengecoh saya yang menontonnya, dan mungkin kalian juga. Karena tidak terpikirkan sebelumnya jika Jae-hoon ternyata telah meninggal. Meski kita sepanjang film tentu bertanya-tanya kenapa dia tidak berani melabrak istrinya yang jelas-jelas telah berselingkuh. Apa karena badan Chris yang gede atau ya dia nggak berani nemui Sojin? Itu yang kita pikirkan barangkali. Melalui film ini kita diajarkan betapa berharganya keluarga bagi kita. Uang itu tidak akan mampu mengganti kehangatan yang dibutuhkan oleh orang-orang terdekat kita yang memang hanya bisa didapatkan dengan waktu yang harus kita luangkan untuk mereka. Sekian aja video kali ini. Jangan lupa tonton juga ringkasan film lainnya yang ada di channel ini. Admin pamit, sampai jumpa di next video dan wassalam.